benda tersebut memang datangnya dari sesuatu yang gaib. Iya, ya karena tidak ada, bahkan memang di situ lama sekali. Saya itu lama setelah kejadian itu baru ada, kalau 9-10 hari baru saya ketemu dengan pewujudan yang besarnya melebihi manusia umum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di Kabupaten Tuban. Jadi tepatnya berada di Kabupaten Kota ya. Ini di Kecamatan Ronggo. Jadi teman-teman Sobat Cakra Panorama, di sore hari ini menjelang maghrib kami akan mengunjungi seseorang yang ada atau tinggal di tempat ini ya. Rumahnya bener-bener di makam teman-teman ya. Jadi keluar pintu pas darah 10 cm itu sudah makam teman-teman ya. Jadi mana saksikan terus ya untuk explore kita kali ini ya, ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Teman-teman Sobat Cakra Panorama, bisa kita lihat ya, saat ini kita berada di Kabupaten Tuban dan kita tepat berada di tengah-tengah makam, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Dan di sana ada lampu yang menyala. Itu adalah rumah dari Pak Edi yang tinggal di situ. Bahkan pintu masuk atau pintu keluarnya itu adalah makam, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti bisa kita lihat ya, sebuah rumah yang benar-benar berada di tengah makam. Bahkan di depannya banyak sekali pohon-pohon besar, teman-teman, pohon beringin yang mungkin ya cukup, teman-teman kalau jarang ke sini pasti berpikirnya mengerikan, teman-teman ya. Nah, benar-benar makam di sini ya, Sobat Cakra Panorama. Ya, di sekeliling ini menjelang maghrib ya, menjelang maghrib Sobat Cakra Panorama, dan kita bisa lihat di sini makamnya ya, di depan sana ya, depan rumahnya beliau, di belakangnya, bahkan di depan-depannya itu kita menjumpai sebuah makam, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, di sini ya makam, benar-benar makam. Jadi mental beliau wah sangat luar biasa bersama keluarga, istrinya ya, teman-teman. Kalau di sini tuh benar-benar ada makam. Nah, ini ya rumah beliau yang ada di sini. Ini sudah menjelang maghrib, bahkan ini sudah mau azan, teman-teman. Nah, di sini juga ada makam yang usianya cukup kuno ya. Jadi 1800-an, teman-teman. Artinya di masa zaman ini Diponegoro, teman ya. Sobat Cakra Panorama. Ini ada makam. Ada 2 makam, teman-teman. Ada 2 makam ya. Dan bahkan di sini itu bertuliskan aksara Jawa. Nah, aksara Jawa ya.
Sini ada 2 makam yang usianya sudah ya kalau 1800-an ya, sudah 100 tahun teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, bahkan di belakang rumah beliau ini juga ada makam teman-teman. Nah, ini ya makam. Oh, banyak sekali ya makam-makam di sini teman-teman. Ini belakang rumah beliau teman-teman Sobat Cakra Panorama. Ya. Nah, ini ya rumah beliau teman-teman. Rumah beliau di sini. Nah, beliau bercerita juga kadang-kadang motornya beliau itu nyala sendiri gitu ya teman-teman. Ya, ini adalah cerita yang memang benar-benar tidak dikarang, tapi memang kondisinya, lokasinya ini berada di area pemakaman teman-teman Sobat Cakra Panorama. Wow. Cakra Panorama, setelah kita keliling di tempat ini ya teman-teman Sobat Cakra Panorama, bahwasanya di rumah beliau itu benar-benar di area pemakaman umum teman-teman. Nah, setelah ini nanti kita coba masuk ke dalam dan tanya-tanya beliau sudah berapa tahun tinggal di sini, terus kemudian hal mistis apa saja yang pernah beliau alami teman-teman Sobat Cakra Panorama. Ya, jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita kali ini di Cakra Panorama. Assalamualaikum Pak Edi, Rangga. Waalaikumsalam, Mas. Iya. Ada terselip kata Rangga di belakang nama ini pun jenengan, Pak. Ini penambahan nama kah atau memang nama dari lahir, Pak? Penambahan nama. Jadi nama saya Edi Purnomo. Adapun Rangga itu saya membawa nama bapak saya, Jaisman Ronggo Joyo Sumarto. Jaisman Ronggo Joyo Sumarto itu seorang kepala mandor PUK zaman dulu, pegawai umum kabupaten, jabatannya kepala mandor. Terus bapak saya juga punya nama tambahan itu, kemudian saya juga ditambahi oleh sesepuh saya, leluhur saya gitu. Ketika berarti ketok manuke. Oh gitu. Iya. Tapi ada hubungannya kah dengan Mbah Ronggo yang ada di depan dari rumah jenengan? Oh, boten. Tidak ada, Pak. Boten. Iya, Pak. Saya sedikit apa ya istilahnya penasaran begitu, bagaimana Bapak menjalani hidup di rumah ini dengan kondisi di sekelilingnya adalah, mohon maaf ini Pak, makam ataupun kuburan gitu Pak ya. Ada memang beberapa pertanyaan dari netizen, itu kira-kira bukan tanah kuburan yang memang diserobot oleh rumah Bapak gitu. Ada juga yang bertanya, jangan-jangan itu bukan hak milik gitu Pak ya. Mungkin ada tanggapan dari ini. Ngaten Mas, jadi rumah yang saya tempati ini tanah sah, tanah perpajakan. Jadi tanah ini dibeli oleh saudara saya, kakak saya, almarhum Sumarli pada tahun 79. Tanah ini tadinya miliknya Mbah Sumilah. Mbah Sumilah itu juru kunci makam.
punya cucu bernama Purnomo. Tanah ini miliknya Mas Purnomo dan Kunarti dijual oleh 3 orang, Sumarli, Ismail, dan Slamet. Sumarli, Ismail, dan Slamet. Kalau Sumarli ini kakak saya, Slamet dan Ismail ini orang lain. Pak Slamet dibuat hunian, Sumarli dibuat hunian, kalau Pak Ismail diwakafkan untuk makam keluarga. Apakah di zaman itu memang kondisinya sudah berada di dalam area pemakaman umumkah, atau di zaman itu sudah padat dari makam-makam ataupun kuburan, atau gimana Pak? Dulu kan belum ada tembok pembatas, hanya bambu dan pepohonan. Bambu dan pepohonan. Jadi batas pohon mangga dan pohon mentaos itu yang menjadi batas tanah pemiliknya Mbah Sumilah atau Mas Purnomo Kunarti. Kemudian dibelilah oleh 3 orang ini gitu. Nah, setelah terbeli baru kemudian pembatasan dimulai. Tanahnya Pak Sumarli ditembok, di dinding separuh badan gitu ya, ditembok ala kadarnya gitu. Hingga akhirnya ditempati di dalam tembok ini, ditempati bangunan rumah. Tetap di sekeliling makam, tapi tidak tampak seperti ini. Akses keluar masuk lewat depan rumah ke selatan. Tembok yang lama itu seperti itu temboknya. Nah, itu tembok lama yang dibangun awal-awal menempati rumah. Dan kita menempati di atasnya itu ditutup dengan apa namanya, drum, seng drum itu ya, untuk pembatasnya. Hingga tahun 89, karena kakak saya yang Sumarli itu sudah merasa punya tanah sendiri, rumah orang tua saya diboyong di sini, saya yang menempati. Adapun kakak saya belum mau, atau mungkin pada saat itu belum berani, jadi masih menempati rumah yang ada kontrak di sebelah selatan Jalan Raya Basuki Rahmat sana. Nah, tanah ini saya tempati, tapi dengan batasan itu. Hingga sampai saat tanah ini saya belinya di Pak Sumarli, bukan di Mbak Sumilah, atau karena ini sudah tanahnya Sumarli, saya belilah tanah ini dan saya tempati rumah ini. Tapi memang kondisinya di zaman itu sudah berdekatan dengan makam. Oh sudah, bahkan ini sebagai bukti otentik. Mana Pak? Ini bukti otentik. Yang di depan ini adalah makam di era Perang Diponegoro. Bahkan ini yang nisannya besar. Besar ya. Ini dipercaya orang-orang terdahulu adalah orang pendatang. Orang mengungsi karena zaman Perang Diponegoro. Di kisaran tahun 1828. Ada inskripsinya. Ada apa? Bahkan di sana angkanya masih Jawa. Tulisannya masih Jawa jelas. Mungkin karena keadaan hujan gitu, jadi seandainya tidak hujan kita bisa mendekat ke sana. Dan ini hanya berjarak mungkin 1-2 meter Pak ya. Betul. Dari pintu ini Pak ya. Nah, bahkan ini tidak hanya berjarak meteran, hanya puluhan senti, karena sebenarnya ini tanah ini pas. Jadi ini keluar ini nisan itu yang satunya kan di sini. Yang nisan ini, itu pas di gigi. Justru
Yang Itu nisan ini, kepala. Ya, kepala. Itu nisan kepala. Hmm. Terus yang nisan kaki di sini. Oh, Di sini. Tapi untuk batu nisannya, Saya masukkan di dalam pondasi rumah. oh gitu. Karena memang secara administrasi, tata letak rumah memang ikut di masuk di dalamnya. Gitu ya, Pak, ya. Nggih. Masya Allah. Pak, berarti mohon maaf nih kalau Bapak bangun tidur pagi-pagi buka pintu gitu, udah langsung seperti ini kondisinya, Pak ya. Nggih. Apa yang menjadi hal positif dari nyenengan Ki Ambek? Mungkin nopo ngarani karena kondisi, mohon maaf, kondisi seperti ini kan tidak banyak orang yang mengalami. Ya. Hal positifnya apa, Pak, ketika nyenengan dalam kondisi rumahnya berdekatan ataupun di dalam makam? Jadi saya tinggal dengan kakak saya yang sudah almarhum itu sebenarnya kan kakak ketemu gede, saudara tidak saudara seayah seibu, tapi kami membangun kekeluargaan sudah seperti saudara ketok kunir sampai sekarang, termasuk dengan anak-anaknya almarhum. Itu juga kalau dengan saya, ya saya ini bapaknya gitu. Jadi tidak ada jeda, tidak ada perpisahan darah. Kakak saya pada saat itu karena dia anak tunggal, maka dia pun menganggap saya ini adiknya. Bahkan ketika saya ngetoprak, ikut rombongan ketoprak ke sana kemari, beliau mencari dan diminta saya untuk pulang di Tuban dan menempati tanah yang dia beli sampai akhirnya saya beli itu. Yang membuat saya tinggal di sini adalah rasa cinta terhadap saudara, gitu. Kemudian mengenai Hal positif yang hal positifnya adalah saya bisa berkumpul dengan kakak saya. Kakak saya itu tidak menjauhkan saya, gitu. Kemudian mengenai harus di makam, itu sebagai pembelajaran bahwasanya sebesar apapun kemampuan kita, seluas apapun harta benda kita, maka kita hanya mendapatkan jatah 1 meter 70 lawan 80 cm kain mori serta kain mori, jatahnya hanya itu. Jadi di sini kita melihat betapa orang yang tadinya mengagungkan kekuasaan, yang tadinya mengagungkan derajat pangkatnya, tapi setelah terkubur, jangankan saudara, koneksi, teman, kerabat, bahkan anak istrinya pun meninggalkan. Hanya jasad sendiri yang terkubur bumi. Dari sini saya mendapatkan pelajaran hidup. Ngopo ngoyo, urip kudu nrimo. Lilo bondo lilo nyowo. Ngoten. Mergawe sak titahe Gusti Allah mesti paring kok. dengan kondisi rumah Bapak, katakan di dalam kuburan begitu ya, atau di area pemakaman gitu Pak ya, yang pastinya kan selalu ada mungkin istilah koneksi dengan hal-hal yang mistis begitu Pak. Oh, hal-hal semacam itu, percaya tidak percaya itu ada. Karena bukankah juga tersurat dalam kitab-kitab suci bahwasanya dunia ini tercipta atas jin, setan, dan manusia. Hanya tempat
dan alamnya yang berbeda. Mula nek aku ketemu bangsane ngono kuwi, aku ki ya apes, kono nek ketemu aku kira-kira ya apes. Ada pengalaman tertentu kah, Pak? Ada. Apa itu, Pak? Yang namanya kembali ke awal tadi, ketika saya menempati rumah ini karena saya dijemput kakak saya kan seniman tobong, seniman ketoprak yang mengandalkan kepintaran saya dalam bermain drama. Tiba-tiba saya dipanggil untuk pulang. Hanya mengikuti rasa tresno karo saudara, hanya cinta terhadap saudara, saya merelakan karir. Dan di saat itulah saya kebingungan, saya bekerja apa? Hingga saya tidak mampu bekerja apa-apa. Sama sekali. Jadi kalaupun makan, itu pun mengandalkan minta beras jatah dari mertua yang ada di Tulungagung sana. Saya rela untuk bersepeda ontel 3 hari Dari Tuban ke Tulungagung. dari Tuban ke Tulungagung, terus membawa beras sekantong 10 kilo, 15 kilo. Mertua yang gandoli, daripada begitu wis toh di sini saja. Tapi nggak tahu entah apa ya yang pada saat itu yang bersemayam di dalam hati saya itu, saya kok tetap tinggal di sini. Memilih tinggal di rumah Di sini yang nggih. Nah, berdekatan dengan makam ini. betul. Kalaupun sesekali ada orang meninggal gitu, saya ikut menggali, dapat uang sedekah atau selawat. Sisa dari nasi saya bawa pulang untuk saya saya panasi sampai 3 hari. Itu suatu kebahagiaan, riayan kanggo kula ketika tidak makan 1 hari 3 hari. Yang jelas istri saya dan anak saya yang pertama jangan sampai kelaparan. Kalau pagi di kebunnya tetangga masih belum ada pagernya, sebelah timur sana itu sampai sekarang masih ada, itu saya mencari sukun-sukun yang berjatuhan. Mencari sukun-sukun yang berjatuhan, kami makan gitu bersama anak istri saya. Jadi nasinya sukun, sayurnya sukun, lauknya sukun. Bumbu dari mana? Ya di sampah-sampah itu ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Ada cabai, ada tomat gitu. Mengambil atau terkadang minta pada tetangga. Itu yang saya jalani. Hingga akhirnya setiap malam kami berdua setelah anak tidur kita keluar dengan ibunya anak-anak itu dengan menggelar tikar. Bercerita sampai kapan kita harus seperti ini. Ya tentu saja dengan diiringi doa semampu kami. Dengan bahasa kami. Hingga suatu ketika keanehan pun terjadi. Pada malam itu setelah saya kebetulan ini 2 hari sudah tidak punya sebutir beras pun. Sedangkan kebun sukun ini barusan dipanen. Otomatis sudah tidak ada yang jatuh. Kebun sukun milik tetangga itu sudah dipanen, otomatis sudah tidak ada yang jatuh. Jangankan beras, menir pun tidak punya. Dalam keadaan pengangguran pada waktu Nganggur. itu. Apa yang saya lakukan? Nyolong, mencuri saya.
Tapi yang saya curi bukan harta benda yang banyak, Mas. Saya hanya mencuri beras jimpitan. Jadi dulu itu ada beras jimpitan dicangkir, Iya. nggih. Satu cingkir itu, Di satu setiap sendok itu. depan rumah warga. Iya, itu. satu sendok itu loh. Iya. Itu saya kumpulkan sampai dapat 1 gelas penuh sebelum tukang rondo keliling. Beras ini untuk makan anak saya saja. Adapun saya dengan istri saya, ya kelebihan pemberian panenan orang sukun itu tadi. Yang penting anakku perutnya gak liar. Kan kalau sukun yo ngesake yo Mas, apa jenenge ususnya bocah bayi dan anak kecil pada masa itu. Terus Keanehan tadi. Ketika saya hampir dalam ini sampai ketiduran, Mas. Ya memang sengaja menggelar tikar ya di depan rumah ini. Iya. Di depan rumah ini. Di bawah pohon itu, terus di tengah, tetap di tengah-tengah nisan nggih, di tengah-tengah nisan nggih. Dengan didampingi nisan itu sampai tertidur. Perasaan saya tidur tidak lama. Tidak lama kemudian sudah terdengar ayam berkokok. Ketika saya bangun, di sebelah saya ada tampah dengan isian beras, empon-empon, dua batang rokok, benang lawe, cok bakal, dan daging segini, setampel gini. Jadi itu sajen. Saya ngerti kalau itu sajen. Lantas ini siapa yang membawa, saya tidak tahu. Siapa yang membawa, saya tidak tahu. Istri saya bangunkan, Bu, kowe krasa ana wong ora ngerti ana apa? Iki deloken. Duh, iki sapa mu, Pak? Mbuh ora ngerti. Wis ben kene wae. Jadi karena itu sajen, saya juga tidak berani makan. Ute-ute. Nah, iya nggak berani menjamah. Cukup saya angkat, saya sisihkan agak jauh dari tempat tidur saya itu tadi aja. Besoknya di sini masih banyak orang sepuh yang sudah almarhum, tapi putra-putrinya masih ada dan turut serta menyaksikan peristiwa itu. Jadi paginya ada yang namanya Pak Seger, Mak Sasmiati, Mbah Kari, juga Pak Joko, waktu itu beliau selaku ketua RT, saya panggil untuk melihat itu. Menyaksikan itu ya? Untuk melihat itu, melihat sajen tersebut. Dengan tujuan saya bertanya, niki sajene sinten disalap teng mriki. Semua tidak tahu siapa yang menempatkan sajen di sini, Mbah. Orang ngerti. Lah kok seneng kene? Lagi duka wong nggak tahu wong saya tadi tidur tiba-tiba bangun seperti ini. Wah, diteri gendruwo iki. Ngoten itu. Kalimatnya Mbah Seger itu begitu. Tri gendruwo kowe iki ngono, Mbah Seger. Lalu memang di sekitaran sini tidak ada orang punya hajat. Jadi ini Kelurahan Ronggomulyo, 1 kilo ke barat, 1 kilo ke timur, 1 kilo ke utara, 1 kilo ke selatan, tidak ada orang punya hajat. Sehingga siapa yang mendapatkan hajat ini dipikir sama Mbah Seger tadi, ini diwelasi karo gendruwo kowe iki. Nah, ini pun akhirnya aku dimasak. Wes ku jatamu nang dimasak. Orang-orang bilang begitu. Tapi kami tidak berani pada masa itu. Waktu masih pagi, sampai akhirnya itu saya biarkan untuk tertimpa matahari. Sampai jam 10
panas-panasnya toh itu kok gak ono sing kok maksudnya kok tidak berubah. Beras tetap utuh, beras tidak berubah jadi pasir, si daging tidak berubah menjadi tai kebo. Begitu pula dengan 2 rokok sukun batangan itu masih berwujud rokok. Ya akhirnya dengan istri saya, Bu, yang dimasak. Gak apa-apa Pak, ora apa-apa wong iki beras kok. Tapi Mbah Gri yang ngomong dikongkon masak kok. Terus masakan. Akhirnya kita masak. Akhirnya disinilah kami bisa menemukan, wah ternyata makhluk halus itu tidak semuanya jahat. Ada juga makhluk halus ini yang berkelakuan baik. Ya contohnya itu dia tahu untuk memberikan sedekah entah dari mana asalnya kepada manusia biasa yang sedang kesusahan. Itu, Mas. Sehingga Bapak meyakini bahwa benda tersebut memang datangnya dari sesuatu yang gaib. Iya. Ya karena tidak ada, bahkan memang di situ lama sekali. Saya itu selama setelah kejadian itu baru ada kalau 9-10 hari baru saya ketemu dengan pewujudan yang besarnya melebihi manusia umum. Manusia raksasa lah Nah, katakan. seperti itu. Ya Gondoruo itu tadi Itu, mungkin ya. itu pun mendekat ke saya kan saya malam, kalau malam saya selalu keluar gitu loh. Itu wujudnya seperti halnya yang dirumor di luar bahwa Gondoruo itu hitam besar begitu kah atau gimana Pak? Wujudnya hitam besar, tapi kalau saya melihatnya sih tidak seseram yang di film-film itu ya. Hanya memang agak aneh. Di ininya itu tidak ada lekukan ini nyata itu. Terus mata juga tidak merah, mata lumrah seperti pada umumnya manusia, hanya wujudnya saja penuh bulu hitam dan berpakaian ala-ala orang Jawa, pakai baju hitam, bercelana komprang kombror sa lutut itu. Tingginya berapa meter kira-kira? Ya tingginya ya lebih tinggi pada manusia umumnya lah. Nah itu saya kan bertanya jenengan iku sinten? Setelah bilang itu hilang. Itu di mana posisinya Pak? Ya dari utara. Dari utara rumah ini? Ya dari utara sana. Dari jalan sana. Kan dulu masih gelap Mas. Iya. Belum ada lampu-lampu ini. Jalan terus. Jenengan sinten Mbah? Mbah. Ngoten niku. Itu terus jalan ke timur, nabrak ringin depan rumah ini hilang. Terus di sini saya mempunyai pemikiran opo kok kuwi sing ngekei benda kemarin itu. Sajen kemarin. Nah, akhirnya saya dengan istri saya pun matur bilang, Mbah, nek sampean sing ngekeki aku wingi kae matur nuwun ya Mbah, tapi aku aja mbok kei ngono meneh. Nek sampean niat ngekeki aku gak ono penggawean, Mbah, dudono dalane penggawean. Tuh. Hanya itu yang saya ucapkan. Hingga akhirnya saya menemukan jalan pekerjaan yang tidak disangka-sangka, gitu. Sesuai dengan jiwa saya yang di bidang seni tadi, di seni dan budaya itu, gitu. Namun
meskipun begitu, saya pun tidak beranggapan nek aku dituntun pekerjaanku karena gendruwo. Pekerjaan dan sebagainya adalah usaha saya dan atas izin sang penguasa alam semesta, ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka dalam hal ini saya pernah ketemu gendruwo wujudnya seperti itu. Iya. Dan bila mana ada yang ingin tahu, monggo silahkan main-main ke sini, saya tunjukkan. Ya, masih ada di sini, orangnya masih ada di sini. Iya, Tapi tidak ikut saya, Pak, yang bener Pak. Iya, Aduh. ada masih. Jadi itu kan sudah kejadian puluhan tahun yang lalu. Iya, itu tahun 94, 95 Mas. Iya. Dan itu pun sampai saat ini, detik ini masih ada interaksi. Oh tidak. Atau Tidak. gimana Pak? Ya kadang-kadang nampak. Gitu Oh saja. nampak, bukan interaksi ya? Tidak, karena saya memang tidak ingin bersahabat dengan macam gituan. Betul, betul. Tapi masih menampakkan diri bahwa Masih kadang-kadang lewat. Tuh. Seringkah Pak jenengan Ada, melihat itu? nggih. Ya sering kali. Oh, kuwi ngaten. Saya menyebutnya Mbah Kliwon. Kenapa Pak? Kok disebut Mbah Kliwon? Ya, saya menyebutnya Mbah Kliwon karena kebetulan di sini ada kaitannya dengan kapundhute Mbah Ronggo, kaulnya Mbah Ronggo itu Kemis Kliwon, gitu. Jadi saya sebut pasarannya Kliwon. Mbah Ronggo itu adalah makam yang ada di tengah itu ya, pundennya sini. Itu kan haulnya hari Kemis Kliwon. Nah. Ya Pak, mungkin ada nasihat untuk kita, untuk pemirsa di rumah, perihal tentang kondisi apapun lah di diri saya pribadi ataupun pemirsa di rumah, untuk supaya agar selalu bersyukur itu seperti apa sih Pak? Jadi begini nggih Mas, sekecil apapun tetesan keringat kita, sejengkal langkah kita, walaupun hanya sebutir beras yang kita dapat, namun jika kita merasakan syukur, itu nikmat. Jangan selalu berharap pertolongan yang mungkin itu tidak hak penjenengan. Ini ngaji pribadi saya. Saya hidup tidak bisa makan, sandangan gantung kepuh, artinya kering satu dicuci lagi, dengan anak dua masa itu sebelum lahirnya anak yang ragil, yang namanya rumah, jika ada anjing lari dari utara, nggak sampai nabrak dinding. Mengapa? Karena rumah terbuat dari kardus dan belakangnya bolong-bolong. Posisi rumah di tengah makam. Ya saya kasih, iya di luar saja, tetap di luar. Pintu ini 24 jam kok Mas. Jenengan misalnya mau nggak buktikan, nggak tahu tak tutup. Aku yang ini, kok saya tidur itu setelah subuh baru tidur. Kadang sampai jam 10 saya baru tidur. Apalagi kalau ada pekerjaan, wes tanpa setelah subuh langsung berangkat ke lokasi gitu aja dengan tujuan dan gak telat. Nah, pas enak-enakan merenung gitu tiba-tiba motor itu bunyi Nyala sendiri. Ini Pak motornya Pak. Iya, Ini Pak ya. motornya ya di depan itu. Nyala sendiri nih. Nyala sendiri itu. Tapi logikanya kalau apa namanya konslet katakan harusnya kan butuh gas juga Pak untuk ngidupin Pak. Iya, kalau ngontak misalnya kontaknya gandeng gitu otomatis kan paling nggak dipancal, habis itu nggak starter ya itu. Itu nyala,
Tapi ketika saya keluar, dia mati. Oh, Jadi pas saya bapaknya nggak tahu keluar mati apa sendiri. Warna merah dari yang ditimbulkan lampu belakang itu loh, Mas. Itu kan menyorot pas di depan pintu. Pas di depan pintu ini warnanya merah gitu. Nah, di depan pintu itu ada sorot warna merah, berarti kan lampu stopan gitu. Nah, tiba-tiba ketika saya keluar gitu, saya keluar gini, tiba-tiba mati. Urip gitu. Sering kejadian kah atau? Ya sesekali. Sekali. Tidak selalu, tidak setiap hari gitu, enggak. Nggih.